Ke pasar, beli tomat dan juga sayuran. Lalu pulang, makan bersama. Yuk kita buka podcast dengan senyuman, bahas perawat yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Perawat RSCM, selamat datang di podcast Suara Perawat RSCM. Di sini kita akan mengupas kisah-kisah yang luar biasa dari sosok-sosok perawat yang menginspirasi, berdedikasi, dan juga memberikan dampak yang nyata bagi perawat Indonesia. Tentunya bersama saya Tirta selaku host dengan tema Mengabdi dengan Hati, Berprestasi dengan Ilmu. Hari ini kita akan kedatangan sosok istimewa, Nurse Mustakimah, Magister Keperawatan Spesialis Keperawatan Anak. Beliau adalah seorang perawat yang hebat, teladan nasional, dan juga salah satu perawat terbaik di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Beliau saat ini menjabat sebagai Clinical Care Manager di unit nefrologi anak. Beliau juga seorang pendidik, peneliti, penulis buku, dan tentunya seorang perawat yang mengabdi dengan sepenuh hati. Penasaran seperti apa sosoknya saat ini? Langsung saja kita sapa. Selamat siang, Mas Mustakimah. Bisa bergabung bersama kita semua? Selamat siang, Dastrita. Senang sekali bisa bergabung di Baik, sini dengan Alhamdulillah. Dastrita ini. Ya, terima kasih Mas Mustakimah atas waktunya. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir di podcast ini. Saya izin bertanya terlebih dahulu bagaimana kabarnya Mas Mustakimah? Alhamdulillah luar biasa. Ditambah luar biasa Alhamdulillah lagi, baik. karena sekarang ketemu dengan Dastrita dalam podcast kita kali ini PPNI RCM luar biasa. Luar biasa. Jangan lupa untuk sapa-sapa terlebih dahulu sobat-sobat perawat RSCM. Silakan Mas Mustakimah sapa dulu. Halo sahabat-sobat RCM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Waalaikumsalam warahmatullahi bisa wabarakatuh. berjumpa walaupun lewat sosial media ya hari ini, Betul, tapi betul. kedekatan hati kita sebagai seorang perawat tentunya nggak akan dipengaruhi oleh jarak dan waktu. Betul, betul sekali. Tapi sebelum itu, izin saya memanggil dengan sebutan apa? Apakah Ibu atau mungkin Nurse Mustakimah atau mungkin yang lebih singkat, padat tapi enak didengar. Nurse Mus, apakah setuju? Oh, setuju. Saya biasa dipanggil Nersmus. Ya, baik. Izin saya memanggil Nurse Mus untuk sesi talk show pada kali ini. Nah, izin Nurse Mus, kita akan berbincang untuk sesi podcast pada saat ini. Insya Allah kita akan diskusi sebanyak 5 segmen. Jadi setiap segmen ada beberapa pertanyaan dengan tema-tema yang berbeda. Nah, harapannya adalah jawaban-jawaban dari Nurse Mustakimah ataupun Nurse Mus nanti akan bisa menginspirasi, memberikan semangat untuk kita semuanya, khususnya perawat-perawat muda, untuk bisa bagaimana caranya menjadi perawat yang luar biasa dan tentunya harapannya bisa mengikuti jejak-jejak Nurse Mus yang luar biasa saat ini. Kita langsung masuk saja, bagaimana Nurse Mus sudah siap untuk kita talk show ataupun tanya jawab? Iya, pastinya siap. Selalu siap. Ya, baik, kalau begitu. Langsung kita masuk ke segmen pertama. Temanya terkait awal mula dan juga perjalanan karir Rasmus Takimah. Nah, langsung masuk ke pertanyaan pertama. Nesmus, apakah boleh diceritakan atau bisa diceritakan awal mula Nesmus memilih dunia keperawatan? Nah, ini sangat-sangat menarik. Kita ingin tahu awal mula Nesmus memilih profesi perawat itu apa? Khususnya keperawatan anak ya, yang memang saat ini sedang difokuskan. Karena Nesmus sudah menyelesaikan S2 Magister Keperawatan, spesial keperawatan anak. Dan apa yang menggerakkan Nesmus pada saat itu memilih profesi perawat? Silakan Nesmus Terima. Oke, baik. Jadi kenapa saya pengen jadi perawat? Itu berawal dari saya waktu kelas 3 SD itu pernah sakit, pernah dirawat di rumah sakit ya. Saya ketemu dengan perawat, ada dua karakter perawat yang saya temui waktu itu. Ya. Oke. Jadi ada perawat yang baik banget. Jadi dia itu perawat itu seperti malaikat buat saya. Jadi setiap Oh, kedatangannya menarik. itu selalu memberikan sentuhan penyembuhan. Saya selalu tenang kalau perawat itu datang. Mhm. Karena perawat itu tuh selalu saya rindukan kehadirannya. Tapi ada satu lagi perawat yang judes, galak, Oke. yang saya tuh kalau dia lagi dinas tuh saya takut banget ya. Mhm. Dan negurnya itu bikin sakit hati. Saat Suaranya itu menggelegar berarti ya? iya, jadi sejak saat itu saya berpikir gini, ya Allah, kalau misalnya semua pasien anak merasakan kayak gini, Iya. ya enak pastinya ya kalau ketemu sama perawat yang judes gitu. Oke deh, saya pengen bantu penderitaan anak-anak yang sakit. Saya pengen jadi perawat yang seperti malaikat tanpa sayap yang diturunkan Hmm. Allah ke bumi, yang dengan sentuhannya bisa menyembuhkan pasien,
yang kehadirannya selalu dirindukan. Nah, itulah Masya Allah. awal mula saya memilih menjadi perawat. Dan saya itu kan perawat bajunya putih-putih ya. Saya Betul, lihat betul. mereka itu Identik dengan baju seperti, putih-putih. ya ideal dengan putih-putih ya. Saya melihat saat itu perawat tuh seperti sosok malaikat bercahaya dalam Hmm? kegelapan. Kegelapan ujian saya yang sakit waktu itu ya, gitu. Nah, itu buat saya tuh sangat menginspirasi sekali dan saya selalu mencari jalan gimana caranya jadi perawat. Jadi Hmm. waktu itu saya sempat ujian masuk universitas ya nggak lolos ya, kemudian lanjut ke Oke. Politeknik Negeri Jakarta ngambil Telkom, tapi itu Mengambil tidak, jurusan lain iya, ya, bukan ngambil bukan jurusan lain, kesehatan. bukan Menarik. kesehatan ya, karena Iya, iya. saya tahun depan mencoba lagi nih di Fakultas Ilmu Pengetahuan UI Hmm. dan alhamdulillahnya lolos gitu. Berarti lanjut di S1 di Fakultas Ilmu Kelautan UI ya? Iya, betul, tahun 98. Dan itulah Mhm. awal karir saya menjadi seorang perawat dan sampai sekarang alhamdulillah menjadi perawat adalah sesuatu yang sangat saya cintai, anugerah terindah yang Allah berikan pada saya, hadiah Amin, terindah amin ya rabbal yang Allah alamin. berikan buat saya, dan selalu saya syukuri. Dan anak-anak saya semuanya paham banget kerjaan saya. Jadi kalau misalnya ada pasien yang telepon, itu mereka Iya. pasti tahu gitu. Sebentar ya sayang, ada pasien Umi yang telepon. Pasti mereka akan Mhm. kasih pengertian dan berbagi waktu dengan pasien. Pastinya anak-anak bangga ya ketika Nurse Mus berprofesi sebagai perawat dan saat ini bekerja sebagai seorang perawat, merawat pasien-pasien, khususnya pasien anak. Iya, jadi saya selalu bilang ke mereka bahwa saya lagi merawat teman-teman yang lagi sakit ya, biar mereka bisa main lagi, bisa sekolah lagi, bisa Ya, punya betul. cita-cita, bisa bisa punya masa depan yang cerah seperti itu. Jadi berarti menjadi sebuah kebanggaan ketika anak-anak Nesmus melihat sosok ibunya sebagai seorang perawat yang tentunya bisa merawat banyak-banyak pasien dan alhamdulillah banyak yang sembuh karena tangan Nesmus Laki Mas. Saya juga pernah mendengar quotes katanya salah satu profesi yang akan masuk surga lebih cepat adalah profesi perawat. Semoga itu terwujud. Semoga itu bisa terjadi. Tapi Amin saya amin ya rabbal belum alamin. mau cepat-cepat masuk surga, Nurse Tirta ya, Ya karena kan ya, masih banyak masih tetap amanah harus yang harus mengabdi. saya jalankan ya. Iya, betul, betul. Baik, ini satu pertanyaan yang langsung dijawab sangat menarik sekali latar belakangnya. Dari kelas 3 SD, kemudian melihat sosok perawat yang seperti malaikat dan itu terus menjadi inspirasi dan alhamdulillah itu bisa terwujud ya Nasmus ya. Saat ini menjadi seorang perawat. Iya, Luar biasa. Baik, alhamdulillah. langsung ke pertanyaan kedua terkait perjalanan pendidikan Nasmus. Nah, dari perjalanan pendidikan dari sarjana sampai spesialis, apa momen paling berkesan ataupun yang paling menantang yang pernah Nesmus alami? Apa itu? Ya, jadi menjalani profesi perawat tuh harus sekolah di nurse dulu ya, sekolah nurse. Betul, Kemudian betul. saat itu tantangannya nggak terlalu banyak karena saya kan Hmm. saat itu belum kerja ya. Jadi graduate dari SMA, kemudian lanjut ke sarjana keperawatan, itu kita fokus Reguler belajar. berarti dulu ya, Nesmus Nah, ya? ya, jadi fokus belajar, nggak karena nggak Iya, sambil kerja ya. betul. Itu tantangannya sih kurang ya. Nah, tapi saat kita udah mulai Hmm. bekerja, kemudian lanjut Nah, kuliah S2, udah menikah, punya 4 anak, gitu. Aduh, oh, luar iya. biasa banget. Itulah saatnya tantangan dimulai. Tapi tantangan itu semua nggak menyurutkan saya untuk melanjutkan pendidikan sampai selesai. Nah, tantangan saya terberat adalah saat Apa itu? tesis. Tesis ya? Saat tesis, coba tantangannya adalah gimana kita bisa manajemen waktu dengan keluarga, dengan suami, ya kan? Kemudian orang tua saya gitu. Terus dosen sudah bilang, Mustakimah, besok deadline terakhir kamu ngumpulin tesis. Kalau enggak, kamu harus siapkan uang buat bayar SPP-nya. Itu waktu itu tuh sekitar berapa ya, 7 jutaan gitu lah ya. Kamu harus siapkan itu. Itu dosen tuh sebenarnya dosennya baik banget, super baik, dosen berhati Hmm. malaikat ya, Bu Desi Wanda dosennya. Hmm. Beliau ngomong kayak gitu ke saya itu udah pasti beliau worry banget ya, saya akan extend gitu. Itu saya benar-benar tertekan sebenarnya ya, tertekan karena Hmm. terkena Hmm. deadline. Jadi saat itu saya buka laptop, saya fokus ngerjain tesis gitu, revisi-revisi. Bu Desi sebenarnya sangat membantu saya banget ya menyelesaikan studi saya. Tapi memang terkejar deadline, mungkin saya kurang manajemen waktunya juga ya. Jadi saya benar-benar berhari-hari itu bisa nggak tidur gitu kan. Terus di hari Hmm. deadline itu saya fokus ngerjain tesis. Saking fokusnya itu udah kayak orang autis. Suami saya lagi tidur, anak saya ngajak main. Anak saya waktu itu masih 3 tahun ya. Dia pencet-pencet Oh. keyboard
dia minta ajak main, Umi ayo main sama aku sebentar ya deh, Umi lagi ngerjain tugas gitu. Umi kok Betul, lama betul. banget nggak selesai-selesai gitu kan. Iya deh, ini tugasnya harus selesai besok. Dia pencet-pencet laptop saya, lama-lama saya marah ya. Saya marah, Iya. Dek, tolong ya Dek ya, Umi minta pengertiannya dong. Umi lagi ngerjain tugas Dek, besok harus dikumpul. Terus dia tetap gangguin, saya diem. Saya diem, saya tetap Hmm. ngetik. Akhirnya dia nangis, dia berguling-guling, ribut banget, nangis, sampai akhirnya suami saya bangun. Suami saya bangun, terus bilang gini, Astagfirullahalazim, kamu tuh lagi ambil spesialis anak loh. Terus Iya. kamu lihat anak kamu berguling-gulingan menangis, minta ajak main, terus kamu cuekin gitu. Aduh, kayaknya kamu kalau misalnya mau lanjut kuliah lagi, saya mikir lagi deh kalau gini deh. Suami yang bilang ya, Mas Mus? Suami saya bilang gitu, dan saya shock banget. Saya shock banget, saya terdiam. Terus saya matiin laptop, saya tutup laptop, saya gendong anak saya ajak main. Udah Mhm. saya nggak peduli lagi, bodo amat, saya extend gitu kan. Terus saya bilang, Bu Desi, mohon maaf saya nggak bisa menyelesaikan deadline. Nggak apa-apa deh, saya extend. Saya memilih keluarga waktu itu ya. Nah, kemudian alhamdulillahnya ada kabar baik, deadline-nya diperpanjang. Alhamdulillah. Deadline diperpanjang dan alhamdulillahnya lulus tepat waktu. Jadi itu adalah tantangan terberat yang selalu saya ingat. Bagaimana kita bisa memanajemen waktu kita, memanajemen emosi kita, apalagi kuliah sambil kerja itu tantangannya luar biasa banget. Udah bayar, Mhm. kita bayar sendiri kan, kemudian kita Betul. kuliah sambil kerja, pasti banyak resikonya gitu. Dan kalau kita nggak benar-benar kuat komitmennya untuk bisa menyelesaikan pendidikan, pasti akan putus tengah jalan. Jadi butuh support dari semua pihak. Nah, itu momen paling Itu berkesan bukan setelah saya. tibel ya, Nasmus ya? Kenapa? Bukan tubel ya? Enggak, saya bukan Bukan tugas, saya tugas belajar ya? iya, IBA. Tibel. Karena kan kita tahu ya, RSCM itu kan SDM-nya terbatas, nggak hanya di RSCM Betul. ya, di seluruh Indonesia, bahkan dunia, itu kan memang SDM perawat itu terbatas. Jadi Ya, waktu itu kuliah sambil kerja. itu beban dan perjuangan yang saya bayangkan berat sekali ketika memang kita harus bekerja, sebuah kewajiban setiap hari harus ya merawat tentunya sebagai seorang perawat di pelayanan. Kemudian di sisi lain kita pun harus melanjutkan kuliah karena tuntutan waktu juga ya maksimal kuliah berarti waktu itu selesai 2 tahun ya atau Selesai 3 tahun dengan profesi 2 tahunnya magister keperawatan, 1 tahunnya spesialis. untuknya 1 tahunnya spesial berarti 3 tahun selesai dengan baik ya Nasmus ya. Alhamdulillah tepat waktu. Alhamdulillah baik. Berarti kan memang tantangannya keluarga, pekerjaan, kemudian tadi izin orang tua, anak juga suami, kemudian juga ya tuntutan ke kuliah tentunya sudah jelas tuntutan-tuntutan yang memang harus semuanya diselesaikan. Ya kuncinya memang betul ya Nasmus ya, manajemen waktu. Tapi sekarang alhamdulillah semuanya sudah dibayar tuntas dan sekarang Nus Mustakimah menjadi salah satu sosok perawat yang luar biasa. Terima Iya. kasih atas Jadi cerita jadi, inspirasinya. jadi Mhm. saya saat itu berpikir gitu, orang bisa lewat, pasti saya bisa lewat juga. Ya, Yang betul. melewati jalan ini Betul. bukan hanya saya, tapi Ya, banyak orang yang sudah lewat jalan ini dan mereka bisa. Pasti saya pun bisa gitu. betul. Dan alhamdulillah sudah terbukti bisa. Baik, pertanyaan kedua ini sangat menarik, sudah bisa dijawab oleh Ners Mustakima. Langsung ke pertanyaan ketiga di segmen satu, satu ini. Nah, apa yang membuat Ners akhirnya fokus di bidang nefrologi anak? Kita tahu kan di keperawatan itu ada berbagai macam nurse spesialis ya, ada jiwa, ada juga maternitas, ada KMB. Tapi kenapa Ners Mustakimah? Mungkin ada cerita lain yang tadi dijelaskan di pertanyaan pertama saat ini terkait kenapa fokus di nefrologi anak. Ada cerita di balik ini, mungkin pilihan ini, cerita khusus? Ya, baik, jadi ada cerita khusus kenapa saya bergabung di nefrologi anak. Jadi Mhm. selesai saya spesialis keperawatan anak, Oke, iya, iya, saya betul. mulai mencari, saya ini mau jadi perawat anak seperti apa gitu kan. Nah, Kemudian ya. saya sempat ke perinatologi, Mhm. kemudian saya sempat ke PICU, saya sempat ke Ranap, ke Rajal ya. Terakhir tuh di PICU sebelum ke HD anak ya. Di PICU itu sebelahan sama HD anak ya, sebelahan. Terus di situ ada salah satu best friend saya, Nursiati Marlina. Nah, Oke. beliau itu bersama tim itu mendirikan hemodialisis anak pertama di Indonesia ya, tahun Ada 2012. pertama di Indonesia. Ya, 2012 tuh Nursiati dan tim yang Mhm. menginisiasi gitu beserta Dokter Eka dan timnya juga ya. Jadi karena PICU sama HD anak ini berdekatan ya, Mhm. dan di PICU itu kan kadang kita butuh speed 1 cc ya, dan Ya. langka gitu. Nah, seperti di HD anak tuh banyak speed 1 cc. Saya sering minta ke sana Oke. buat ngambil AGD itu.
Nah, di situ saya ketemu Nurse Yeti, dia sering cerita tentang pasien-pasiennya, gimana perjuangan orang tuanya, gimana pasien-pasiennya berjuang sebagai pejuang ginjal anak gitu kan, apa yang butuh support gitu. Mhm. Nah, di situ Nurse Yeti nawarin, Hmm, Mbak Mus, mau nggak kalau gabung sama tim saya gitu untuk ngembangin HD anak. Terus saya lihat kan ini pertama di Indonesia, ilmunya betul. baru, kemudian Baru. banyak pengembangan yang bisa dilakukan dan belajarnya langsung di luar negeri karena di Indonesia Oh, belum ada. wow. Waduh, itu pasti Mhm. saya suka banget. Terus saya bilang, ada syaratnya, kata Nurse Yeti. Syaratnya apa, Kak? Gitu. Mbak Mus harus pelatihan dulu 3 bulan di HD Dewasa. Waduh, saya seneng banget Oh, dong, pelatihan dong. Jadi saya 3 bulan latihan pelatihan. 3 bulan. 3 bulan jadi apa namanya dialisis nurse ya. 3 bulan di Oke, HD iya, iya, iya. Dewasa. Ya, jadi teman-teman di HD Dewasa adalah semuanya guru-guru saya ya, selain Nurse Betul. Yeti dan timnya. Jadi saya bisa begini nih karena belajar di HD Dewasa ya. Mereka adalah Hmm. teman saya, sahabat saya, guru saya. Hmm, Kemudian kita ngembangin kan basicnya sama tuh dialisis ya. Nah di anak ada betul. kekhususannya karena pendekatannya berdasarkan tumbuh kembang. Nah di dialisis anak ini belajarnya di luar negeri itu menariknya ya karena ilmunya banyak yang Mhm. baru. Itu dan menariknya lagi waktu kuliah saya sering dibilang perawat adalah mitranya dokter kan. Oke, iya. Nah yang disebut bermitra tuh kayak apa sih gitu kan. Iya. Ya, Betul. yang disebut Bentuknya bermitra seperti tuh apa ya? gimana sih? Kan namanya mitra kan sejajar ya. Nah, tapi yang kita rasa perawat itu udah jadi mitranya dokter belum sih? Betul. Ya kan? Pertanyaan menarik. Nah, di HD anak saya menemukan arti sesungguhnya dalam bermitra. Oh, oke. Itu luar biasa Apa banget. Nasmus yang mungkin bisa sedikit diceritakan arti mitra yang Nasmus Takimah temukan di HD anak itu? Iya. Jadi di HD anak itu bermitra kolaborasi itu benar-benar saya rasakan banget. Mhm. Kami belajar bersama di luar negeri, kemudian kalau dokter lagi fellowship di luar negeri, dia ketemu perawat yang bagus, pasti akan hubungin kami gitu Hmm. kan. Mbak, Mbak, ini ada perawat renal nurse yang bagus nih di Inggris gitu kan, lagi Oke. ngambil doktoral dokter Cahyani ya. Mau nggak kita video call gitu? Atau beliau lagi Hah? ke Singapura video call nih ada mau share ilmu gitu atau mau bantu kita nih untuk nyelesain masalah di HD anak gitu. Jadi dokter-dokter kami pun senang banget kalau perawatnya itu pinter gitu. Jadinya kita pelatihan Wow. bareng, kita belajar bareng, kita punya buku yang sama, bacaan kita sama gitu. Hmm. Dan kita selalu pakai referensi, dok, itu referensinya dari mana? Dan dokter selalu nunjukin Oh. referensinya. Hmm. Gitu. Terus Mhm. kita Mhm. ada apa namanya diskusi bareng ya kasus sulit pasien gitu kita diskusi bareng. Dan di situ saya menghargai, saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh mitra kita ya dokter ya. Ya. Mereka sangat menghargai keberadaan kami. Mereka sangat menghargai Mhm. kompetensi kami. Mereka selalu bertanya, Mbak, pasien ini, nurse, pasien ini akan saya lakukan tindakan gini, gimana menurut perspektif perawat? Wow. Selalu bertanya. Dan kita selalu alhamdulillahnya bisa mengimbangi kapasitas keilmuan mereka gitu. Hmm. Ya, Karena kita betul. selalu belajar, mengupdate Mhm. ilmu dan mereka selalu berbagi ilmu dengan kita. Nah, itulah Mhm. makna kemitraan yang sesungguhnya saat isi kepala kita sama dengan isi kepala mereka. Iya, betul. Betul. Nah, itu Ini yang menarik ya. Artinya memang profesi khususnya profesi dokter ya malah mensupport dan mendukung tadi ya, Nasmus ya. banget. Bahkan Dokter Eka kemarin nge-share ke saya tentang fellowship renal nurse, renal Hmm. spesialis gitu ya. Beliau nge-share Di mana itu Nasmus? itu di Malaysia. Jadi Di Malaysia. ya, jadi kalau di ruang rawat kan kita manggilnya nurse ya, tapi kalau di chat Betul. itu manggilnya Mbak ya. Mbak Mus, Mhm. aku nemu ini nih gitu. Coba dipelajarin. Ini kalau mau jadi renal nurse seperti ini. Kalau Mbak Mus Oh, mau bikin, iya, kalau mau bikin proposalnya Mbak, nanti aku bantu. Aduh, itu bahkan luar dokter biasa. sendiri yang Iya, mereferensikan ya pelatihan ataupun iya, informasi-informasi kegiatan tentang perawat dialisis ya. iya. Bahkan Dokter Henny, salah satu DPCP kami juga nge-share ya, Mbak, ini ada Betul. scholarship nih buat renal nurse di Menarik, Malaysia. menarik. Nih Mbak, linknya coba dipelajarin. Jadi mereka Mhm. tuh sangat support banget untuk kami ya dalam Iya, mewujudkan kemitraan yang profesional. Jadi salah satu mimpi saya adalah menjadi pediatric renal nurse spesialis konsultan. pediatric nurse renal Pediatric spesialis konsultan. Pediatric renal nurse spesialis konsultan. Renal Dan luar mungkin itu biasa. jadi pertama di Indonesia ya karena belum ada.
Amin. Semoga bisa Ya, dan terwujud. jalannya udah mulai terbuka. Mhm. Para DPJP support saya ngasih info tentang gimana kalau jadi renal nurse. Dan tadi saya Oh, ngisi wow. webinar, ya, dan tadi saya pagi ngisi webinar internasional. Salah satu speakernya adalah seorang nurse doktoral ya. Dia adalah renal nurse di Malaysia, Di dokter Malaysia. Eventnya Malaysia. event internasional berarti Nasmus. Iya, tadi. Tadi Dan pagi. itu sangat Luar biasa. menginspirasi saya bahwa, wow, dunia luar sudah sejauh ini ya, gitu. Oh iya, Kita betul, kita betul. masih di titik ini loh, gitu. Artinya dari waktu yang saya punya sekarang, itu banyak hal yang bisa dilakukan, banyak hal yang bisa Mhm. dikembangkan, gitu. Iya, betul betul. Nah ini ingat sobat perawat, banyak teman-teman perawat yang berteriak ingin disejajarkan dengan profesi-profesi kesehatan lainnya. Tapi terkadang kita lupa untuk mengupgrade atau meningkatkan kualitas ilmu kita, pengetahuan kita. Sehingga ya tentunya harapannya adalah ketika memang kita ingin disejajarkan dengan profesi kesehatan lainnya, kita bisa mengimbangi dari keilmuan kita. Kita bisa mengikuti pelatihan, mengembangkan keilmuan, atau bisa juga melanjutkan pendidikan. Salah satunya seperti yang kita bisa terinspirasi dari Nasmus Sakimah, melanjutkan S2 Magister Keperawatan, spesialis keperawatan anak. Saya mau nanya nih sama Nursita ya. Misalnya Nursita punya temen nih, diajak ngomong nggak nyambung. Betul. Rasanya gimana? Tentunya yang pertama pasti nggak nyaman. Kenapa kok ketika kita semangat untuk mengajak diskusi ataupun bertanya, kenapa tidak nyambung ya? Gitu. Yang kedua, yang ingin saya ketahui apa masalahnya? Iya. Kenapa Terus kok bisa dia seperti itu? Terus kalau misalnya Nursita punya temen, diajak ngomong tuh nyambung dan menyenangkan gitu. Selalu menginspirasi, kira-kira gimana perasaannya? Sangat nyaman, sangat ingin selalu dekat, sangat ingin belajar dengan orang tersebut, Mas Mustakimah. Nah, itulah dia. Kalau kita bisa meningkatkan kapasitas kita sebagai perawat Nah, yang selalu itu. update ilmu, update Ya. skill, kita akan jadi teman diskusi yang menarik buat dokter. Mereka Hmm. pasti akan cari kita untuk terus diskusi tentang pasien-pasiennya. Dan pastinya teman-teman profesi kesehatan lainnya, salah satunya dokter, mereka pasti akan menghargai kita, berarti seperti itu Pastinya, ya. karena kan kita banyak interaksi dengan dokter ya. Profesi lain pun Ya, juga sama betul. seperti itu. Kalau kita diajak ngomongnya nyambung, Ya. pasti mereka akan terus cari kita. Karena mereka menganggap kita adalah teman yang bisa memberikan solusi buat permasalahan pasiennya. Karena pasien Hmm. itu bukan milik dokter, pasien itu Ya, milik betul. profesi gitu. Ya. Termasuk kita juga. Jadi jangan sampai dokter lebih paham pasien dibandingkan kita. Harusnya kita yang lebih paham Hmm. pasien. Karena kita Kan kita 24 yang jam dengan 24 pasien. jam bersama pasien ya. Betul banget, kayak gitu Mas Tirta. Mhm. Jadi jangan sampai Siap. perawat bilang ingin bermitra, tapi diajak ngomong nggak nyambung, ditanya pasien Iya, nggak betul. ngerti gitu ya. Gak paham mengerti ya. Jadi sebutan mitra profesional itu bukan sebutan yang diminta, tapi dia diberikan. Kamu layak Oh loh, iya, kamu layak menjadi mitra saya, kayak gitu. layak. Yes. Baik. Menarik sekali. Baru segmen pertama, tapi jawabannya sudah menggugah kita, buat kita lebih semangat. Semoga kita bisa menjadi perawat yang luar biasa seperti yang saat ini Res Mustakimah lakukan. Baik, izin Res Mustakimah, segmen pertama sudah kita lalui, tema terkait awal mula dan juga perjalanan karir. Kita akan masuk ke segmen yang kedua, yaitu menjadi teladan dan juga pemimpin. Sama seperti segmen pertama, ada 3 pertanyaan yang saya akan sampaikan. Seperti biasa nanti Nas Mustakimah bisa menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Pertanyaan yang keempat, nah Nas Mustakimah saat ini sudah dinobatkan sebagai tenaga kesehatan teladan nasional ya, nasional tahun 2024. Seingat saya kategori tenaga kesehatan teladan di tahun 2024 ini ada 4 ya. Di antaranya ada pengabdian di daerah terpencil, kemudian kedua inovasi, ketiga pengabdian tanpa batas, dan yang keempat tanggap darurat bencana kalau tidak salah. Dan Nurse Mustakimah terpilih dari kategori inovasi. Nah, yang ingin saya tanyakan dan tentunya yang ingin sobat-sobat perawat RSCM dengarkan adalah apa makna penghargaan bagi Nurse Mustakimah ini secara pribadi dan juga secara profesional. Baik, Mas Tirta. Jadi sesuai dengan buku yang akan launching ya, Oke. jadi Perawat Teladan 2024 ada 41 orang yang berasal dari seluruh pelosok Indonesia sampai ke daerah terpencil, dan mereka itu semua ibarat mutiara buat saya Wow. yang sangat menginspirasi ceritanya yang di luar nalar gitulah ceritanya, makanya Mhm. saya inisiasi untuk ayo kita bikin buku yuk gitu. Ya, iya, Ya, iya, iya. alhamdulillah itu mimpi saya di 2024 ya waktu itu ya.
Ya. Alhamdulillah bukunya jadi, ditulis oleh Perawat Teladan 2024 dan mereka berbagi kisah yang sangat menginspirasi bagaimana dedikasi mereka memberikan pelayanan sepenuh hati untuk Indonesia tercinta. Nah, jadi sebenarnya bukan penghargaan yang kami cari, bukan medali yang kami cari, tapi itu semua adalah buah dari dedikasi, ya, pengakuan atas dedikasi, ketulusan, keikhlasan kami dalam memberikan pelayanan terbaik buat pasien-pasien kami. Jadi ada ataupun tanpa adanya medali, ketulusan kita memberikan pelayanan itu tidak akan berkurang. Selain penghargaan sebagai Nakas Teladan 2024, bukti pengakuan dedikasi atas apa yang sudah saya lakukan, itu juga semakin memotivasi saya untuk terus memberikan pelayanan terbaik. Karena penghargaan itu sesungguhnya saya berikan untuk pasien-pasien saya. Mereka lah yang berhak mendapatkan penghargaan itu. Karena tanpa mereka saya nggak akan bisa seperti ini. Dari pasien-pasien saya itu saya banyak belajar Oh, bagaimana menjadi seorang perawat yang bisa diterima di hati mereka. Gitu. Jadi sekaligus penghargaan sebagai nakas teladan itu juga mengangkat citra perawat tentunya, ya oke, kan? betul. Mengangkat citra perawat bahwa perawat bisa memberikan sebuah karya yang diakui secara nasional. Dan saat itu saya terpilih wawancara dengan Menteri Kesehatan, ya. Wow. Saya adalah satu-satunya perawat yang mewakili untuk wawancara langsung dengan Menteri waktu itu. KBGS, Yang Menteri dua Kesehatan ya. dokter, yang dua bidan. Ya, dan di Berarti situ 5 saya orang ya. memperkenalkan bahwa mereka mau manggil saya suster, ya. Terus saya bilang, panggil saya Iya. nurse, gitu. Karena itu sebutan Panggil saya profesi. nurse. Iya. Dan beliau panggil saya nurse. Luar biasa. Berarti dari 5 orang itu, 2 orang bidan, 2 orang Dokter. dokter, dan hanya satu perawat yaitu nurse mustakimah Iya, yang bisa langsung wawancara ataupun berdiskusi dengan Bapak Menteri Kesehatan ya, nurse mustakimah. betul sekali Nurse Tirta. Ah, itu menginspirasi. Waktu acara Nakas Teladan itu teman-teman saya kan sekitar 100-an orang, ya, karena campur Betul. ada perawat, bidan, dokter, dan nakes lainnya. Itu mereka tuh rebutan foto dengan Pak Menteri, ya. Sampai ada yang foto kelihatan rambutnya doang gitu kan. Iya. Saking berebutannya gitu, luar biasa. Saya nggak ikut berebutan gitu. Tapi saya waktu wawancara, saya dipanggil foto sama beliau. Nurse Mus ini foto bareng saya gitu. Oh ya, Pak, fotonya rame-rame ya sama teman-teman. Enggak, saya maunya foto berdua. Ya gitu, luar biasa banget kan. Nggak perlu rebut-rebutan gitu kan. Terus beliau sendiri yang meminta foto gitu. Nah, itu momen Ya. yang berkesan buat saya tentunya. Ya, luar biasa. Ini berarti kan memang kelas nasional ya, yang langsung dengan Kementerian Kesehatan, dan tentunya harapannya di tahun 2025 ini ada perawat yang juga terpilih sebagai tenaga kesehatan nasional, menginspirasi seperti yang pernah Nasmus dapatkan di tahun 2024 tahun kemarin ya, Nasmus Tangmaya. Nurse Luar Tirta, biasa tahu sekali. nggak apa inovasi saya? Apa? Penasaran nggak inovasi saya apa waktu itu? Nah, itu yang ingin saya tanyakan setelah ini. Apa inovasi? Karena memang Nus Mustaqimah kan terpilih sebagai apa, tenaga kesehatan teladan di kategori inovasi ya. Inovasi Ya, apa yang Nus Mustaqimah buat sehingga terpilih menjadi tenaga kesehatan teladan itu, Nas? Boleh di-share kepada kita semuanya? oke. Jadi saat itu COVID, ya. Saat COVID pasti susah pasien-pasien yang CAPD. CAPD itu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau cuci darah menggunakan rongga perut. Karena keterbatasan kunjungan, ya, membuat pasien Hmm. CAPD ini sulit untuk dimonitoring. Sementara kalau HD kan Hmm. seminggu 2 kali mereka pasti hadir. Iya, Nah, betul. kemudian mereka mendokumentasikan proses cuci darah melalui rongga perut itu di rumah secara mandiri. Mereka nulis Mhm. di buku harian. Dan buku ini terkadang hilang, nggak dibawa, atau Mhm. belum dicetak atau habis, ya. Kemudian saya sampaikan fenomena ini ke suami saya, ya. Jadi suami saya adalah orang di balik kesuksesan saya sebenarnya. Saya cerita dan beliau selalu mempunyai solusi terhadap setiap permasalahan saya. Saya bilang, Mas, Mhm. aku mau bikin aplikasi CAPD. Gimana caranya buku ini dirubah menjadi digital? Bisa nggak? Iya. Bisa, gitu. Jadi apapun yang saya minta, beliau tuh selalu bilang bisa. Akhirnya kami bikin tim, Dokter Cahyani waktu itu yang mewakili dari DPJP, ada Dokter Eka juga, kemudian tim saya ada Nurse Yeti, dan Mhm. Nurse Ani, dan semua tim HD, ya, dan CAPD. Nah, itu kami mulai membuat rancangannya, dan sampai saat ini tuh udah 5 tahun aplikasi itu berdiri.
dan itu aplikasi pertama di Indonesia. Pernah Aplikasi pertama. di Indonesia, pernah Mhm. dari Baxter bikin, tapi berjalan cuma 1 tahun. Karena kan dari perusahaan ya, nggak ada yang maintenance Mhm. dari segi perawatnya mungkin ya, dan dokter. Tapi kalau aplikasi ini karena kami yang buat, kemudian Iya. kami yang menggunakan, kami yang maintenance, pasien-pasien kami, alhamdulillah sudah 5 tahun bisa berjalan sampai hari ini. Jadi saya bisa cek nih pasien saya yang bermasalah siapa aja real time. Dan Iya, saat ini masih masih aktif ya aplikasinya, Lesmus. masih aktif. Dan kita bisa, dan semua dokumentasi ada di situ. Oke. Saya rasa wajar ya kenapa Lesmus Sakimah terpilih sebagai tenaga kesehatan teladan nasional tahun 2024 karena memang di kategori inovasi karena memang aplikasi ataupun inovasi yang dibuat dan tadi pertama di Indonesia betul-betul bisa berdampak dan bermanfaat Lesmus ya. Ya. Dan saya ngucapin terima kasih juga sama PD Nurse ya. PD Nurse Oh iya. Team, itu ada Nurse Ani, Nurse Putri, dan Nurse Emma yang selalu mengawal pasien-pasien CAPD dan mengaktifkan terus aplikasi CAPD hingga sampai saat ini masih eksis. Nah, betul. Betul. Ya pasti di balik sosok yang hebat ada pasangan yang mendukung tadi ya. Berarti sosok suami begitu berarti untuk Rasmus ya. Mendukung semua Pastinya. karir dan tentunya jalan yang saat ini ditempuh ya. Ya, Siap. Baik. Tentunya kita harapkan Rasmus Takimah terus bisa menginspirasi perawat-perawat yang luar biasa khususnya di RSCM. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Saat ini kita tahu bahwa Rasmus Takimah menjabat sebagai Clinical Care Manager di RSM masih masih sebagai CCM ya Nersmus ya. betul. Nah, kita ingin tahu bagaimana caranya Nersmus memimpin tim dalam menghadapi tantangan di ruang rawat anak, khususnya pasien-pasien anak nefrologi. Boleh Nes berbagi bagaimana caranya memimpin tim? Iya, baik, saya menjadi clinical care manager anak ya. Jadi dari RSCM sudah membagi area, ada saya pegang di RRE, IGD. Oke. RRE itu seperti IGD ya, dia di lantai 1 Kiara. Kemudian pasien yang siap transit ke ruang rawat gitu udah stabil. Kemudian saya pegang juga di ruang rawat pavilion tumbuh kembang lantai 8 Kiara, kemudian pegang ke pasien anak di Kencana juga. Jadi selain di HD anak ya, jadi itu tugas saya sebagai perawat anak ya. Tapi tugas saya sebagai seorang renal nurse itu luar biasa banget. Ya, bagaimana renal nurse tapi belum certified ya. Insya Allah saya akan mengejar certified saya sebagai renal nurse di Amin, Malaysia. amin, amin. Nah, itu tantangannya luar biasa banget. Karena kalau saya lihat di Indonesia ini belum komprehensif. Banyak pasien yang HD Sito. Pasien kami sudah membludak sekali. Bahkan kita bisa main sampai 3 shift. Pasien anak di RSCM tuh terbanyak se-Asia kalau menurut Oh, spasi ya. tim yang pernah ke luar negeri ya. Karena di Betul. luar negeri itu 2 tahun menjalani terapi pengganti ginjal, HD atau CAPD, mereka semua transplantasi ginjal. Tapi di Oh, Indonesia proses transplantasi ginjal tuh agak sulit, sehingga terjadi penumpukan untuk pasien HD yang kemarin seminggu pernah ada 4 pasien yang HD Sito. di situ empat ya. Iya, bayangkan ya kondisi pasien sudah ensefalopati uremikum, Iya. kejang-kejang, penurunan kesadaran ya, overload Hmm. cairan, udahan uri, pasti kan perlu HD Sito. Iya. Lama-lama capek gitu. Nah, tantangan ke depan adalah upaya preventif, promotif, dan rehabilitatif yang harus Iya. dikedepankan. Apa namanya? Saya bilang sama dokter, dok, pasien-pasien kita itu yang HD Sito, alhamdulillah bisa kita selamatkan ya dok atas izin Allah. Tapi dokter Iya. kebayang nggak gimana masa depan mereka dok? Nah dokter langsung terdiam. Apa mereka punya masa depan yang sama seperti anak-anak yang lain? Nah ini masih Iya. jadi PR banget buat kami. Kemudian saya bilang dok, apakah sudah pernah dimonitoring progresivitas stage gagal ginjalnya sehingga mereka harus menjalani terapi dialisis? Bisa nggak kalau kita arahkan langsung ke transplant atau ke CAPD, jadi nggak pakai mesin, mereka bisa mandiri, jadi fungsi ginjal lebih terjaga kalau CAPD. Jadi perawat nefrologi yang di Kiara itu Iya. nggak bisa fokus mereka memaintain Oh, pasien-pasien gagal ginjal yang belum menjalani terapi dialisis. Sehingga akhirnya apa? Kalau nggak termaintain dengan baik, pasien-pasien ini akhirnya HD Sito, dan iya. kami yang bagian nangkepin pasien HD Sito itu yang repot banget. Nah, tantangan saya adalah itu. Jadi bagaimana kami di ruang HD anak tuh punya tim ya. Itu timnya tuh ada 9 ya. Gimana saya bisa membagi peranan
mereka masing-masing untuk memaintain pasien-pasien kami. Jadi itu kalau saya analisis ya, saya udah bikin pohon penelitian. Mungkin sampai saya pensiun itu belum selesai itu penelitian. Banyak banget yang bisa digali, mulai dari mereka belum HD sampai mereka HD, bahkan sampai paliatifnya itu gimana tuh pasien belum dipaliat, pendekatan paliatif pada pasien gagal ginjal tuh belum. Jadi banyak banget PR-nya. Nah, sebagai clinical care manager itu harus bisa melihat pakai helikopter view ya, besarnya masalah yang ada di lapangan dan bagaimana strategi saya mengatasi itu semua. Yang pasti saya butuh tim yang solid, yang kompak, yang selalu up to Betul. date ilmuwan. Jadi saya kolaborasi dengan dokter juga gitu sebagai mitra saya. Jadi kami sering bikin penelitian bareng. Bisa saya sebagai peneliti utama ataupun dokter sebagai peneliti anggotanya gitu. Atau Oh, sebaliknya. wow. Dan kami sering publikasi bareng dan berbagi tugas. Jadi saya bilang, "Dok, kalau mau gabung tim peneliti saya, ada syaratnya." Apa tuh Mbak syaratnya? Syaratnya kalau saya kasih tugas, dokter mau kerjain. Dan beneran mereka kerjain. Jadi nggak hanya numpang nama gitu. Saya udah bilang, Iya, iya, iya. gabung di tim saya itu nggak ada yang numpang nama, semuanya harus mengerjakan tugas. Dan alhamdulillah kita semua belajar gitu. Jadi nggak numpang nama ya, termasuk perawat-perawat ya. Itu adalah proses belajar. Kita belajar bareng. Ayo yang mau belajar bareng, kita belajar bareng gitu. Menarik sekali ya, tentunya di balik tantangan ataupun masalah-masalah yang ada, saya yakin pasti banyak solusi dengan dukungan dari tim Nesmus, kemudian juga kolaborasi dan sinergi dengan profesi kesehatan lainnya, misalkan dokter, tentunya profesi kita perawat, gizi, bidan yang lainnya, saya yakin permasalahan-permasalahan yang ada itu bisa perlahan-lahan bisa diatasi ya, Nas. Dan ini menjadi tantangan dan saya yakin Nesmus dan juga tim bisa menyelesaikan tantangan tersebut. Baik, satu pertanyaan lagi untuk segmen yang kedua terkait pendekatan ataupun prinsip kerja yang selalu Nesmus pegang dalam merawat pasien anak dan keluarganya itu seperti apa? Iya. Jadi kalau di keperawatan anak itu ada dua filosofi utama, yaitu Ya. family center care dan traumatic care. Jadi Wah, family iya betul. center care itu adalah gimana kita sebagai perawat melibatkan orang tua pasien sebagai Oke. bagian dari perawatan pasien. Ini coba nih saya tanya Narsita, waktu kecil pernah dirawat Kak? Ya, Pernah dirawat? kalau saya pribadi belum pernah, tapi adik saya pernah. Nah, waktu adiknya dirawat, itu ditungguin orang tua apa sendirian? Didamping orang tua. Didampingin orang tua. Kebayang nggak kalau ada seorang anak dirawat tapi dijauhin dari orang tuanya? Rasanya gimana tuh? Wah, sakit, sedih, tentunya tidak Takutan. terbayangkan ketika seorang anak butuh pendampingan orang tua, tapi orang tua ternyata dipisahkan, tidak tega rasanya. Nah, itu. Jadi perbedaan perawat anak dan dewasa dalam pendekatan pelayanan adalah kita menggunakan pendekatan family center care gitu. Mhm. Jadi nggak pernah ada tuh seorang anak sendirian datang dirawat gitu ya, tapi pasti didampingin orang tuanya. Iya. Dan kalau orang tuanya udah datang, jangan dipisahkan, Nah, kecuali ada hal tertentu gitu ya. iya, betul. Nah, pendekatan ini saya gunakan di perawatan anak ya, karena kalau orang tuanya sakit, pasti anaknya ikut sakit. Orang tuanya stres, anaknya pasti ikut stres. Begitu juga Ya. sebaliknya, anaknya cemas, anaknya takut, pasti orang tuanya juga ikutan takut. Saya ingat banget waktu dulu saya jadi perawat anak di awal-awal tahun, sekitar tahun 2005. Jadi saya udah 20 tahun kerja gitu. Baru 20 tahun ya. Nah, di Betul. awal-awal itu pasien ya, kita ada ruang tindakan. Ruang tindakan itu udah kayak ruang eksekusi. Mhm. Jadi kalau pasien anak lewat ruang tindakan itu langsung nangis. Iya. Sudah Jadi dia trauma. tahu langsung nangis. Karena apa? Mereka kalau mau dipasang infus, diambil darah itu pasti masuk ruangan itu dan sendirian. Oke. Dikerubutin perawat, direjang, direstrain ya sampai dapat infusannya atau sampel darahnya. Dan orang tuanya Iya, dipisahin. Nah, pada saat saya kuliah, terbukalah pikiran saya. Harusnya nggak seperti ini. betul. Nah, akhirnya saat saya pernah lihat ada orang tua nangis-nangis di luar gitu kan di ruang tindakan, anaknya juga nangis-nangis, saya datengin, "Mama ada apa?" gitu, "Kenapa Iya. Mama menangis?" "Anak saya di dalam nurse, diapain saya nggak tahu, kayaknya mah dipasang infus ya soal infusnya tadi macet," gitu. "Kasihan nurse, anak saya nangisnya kok sampai begitu ya," gitu kan. Terus saya cek ke dalam, ternyata iya anaknya dipasang infus, kanan kiri coba bayangkan. Kanan nusuk, kiri nusuk, yang satunya lagi megangin.
anaknya jujuritan, makin nggak dapet dong, makin ansietas, masih makin fase Iya. konseling. Nah, terus, Kak, izin Kak, boleh nggak orang tuanya suruh masuk? Nih anak kan masih minum ASI ya, udah biar aja ibunya peluk anaknya terus kasih ASI dulu gitu. Ya akhirnya oke lah, perawatnya juga udah capek kayaknya, udah ada kali 1 jam dia nginpus nggak dapat kan. Akhirnya orang tuanya masuk, anaknya dipeluk, disusuin, anaknya tenang gitu kan. Terus kita mulai cari cari pembuluh darahnya lagi dan alhamdulillahnya ketemu pembuluh darah yang masih bagus. Kita pasang infus dan alhamdulillahnya dapet tanpa anaknya nangis. Dan itu buat saya pengalaman yang ya Allah amazing banget ya. Gimana kehadiran orang tua itu bisa menenangkan anaknya dan Angkat. mempermudah kerja perawat. Nah, jadi dengan belajar tuh mindset kita tuh terbuka gitu. Banyak hal simple yang bisa kita lakukan yang ternyata berefek buat pelayanan dan Mhm. efisiensi waktu kita gitu. Adalah atraumatic care. Atraumatic care ini adalah pemberian perawatan yang meminimalkan efek trauma pada anak. Karena trauma pada anak itu pasti akan diingat seumur hidup. Coba deh Nas ceritain, pernah nggak ada trauma masa kecil yang sampai sekarang masih diingat? Mungkin bukan trauma tapi lebih ke ketakutan, Ners. Takutan. Saya Karena apa? takut sama binatang. Binatang apa aja, semua binatang? Ada satu binatang yang sampai saat ini saya takut, yang Eh, kakinya banyak. ular seribu. Laba-laba. Oh, Saya ingat laba-laba. punya laba-laba punya pengalaman buruk. Laba-laba, singkat saya jatuh, nggak sengaja mungkin dari pohon. Habis itu saya apa ya, kejang-kejang atau nggak sadarkan diri dan sampai sekarang ketika lihat laba-laba saya takut, Mas. Oh gitu. Nah itu ya. Jadi trauma masa kecil kan sampai sekarang diingat kan? Masih Dan masih susah, diingat. susah Pokoknya ketika lihat dilupakan. laba-laba langsung bergidik, badan seperti Ada kaku, ya. nggak bisa bergerak, langsung kabur. Nah, masih di trauma healing kayaknya nih. Masih healing. Harus harus. Iya. Nah, trauma pada anak karena efek perawatan itu juga akan berdampak ke masa depan mereka. Itu akan Hmm, ganggu tumbuh kembang mereka, akan betul mengganggu itu. ke emosi mereka gitu. Ya. Dan kita sebagai perawat anak, kita kan pastinya nggak pengen dong pasien bisa kita pulangin tapi mereka mengalami gangguan kemudian. Ya, Gangguan betul. di masa depannya. Kita bisa mulangin pasien tapi mereka ternyata mengalami kemunduran kognitif karena stres, Oh iya. ya kan? Nah, jadi traumatic care itu penting di perawatan anak ya. Jadi pasien di HD anak itu kami jadikan ruangan HD seperti rumah mereka. Jadi kami kalau di Hari Ginjal Dunia kami hias ruangan, kami setel musik, kami pasang aromaterapi ya. Jadi kami dapat satu set aromaterapi dari nurse Sita yang penelitian di ruangan Ya. kami tentang efek aromaterapi. Dan itu kami pakai aromaterapi. Kemudian Oke. pasien itu kan di HD anak kan pintunya otomatis ya terbuka sendiri gini kan. Oke. Nah, saat pasien itu mau masuk, kami berbaris memanjang. Kemudian tangan taruh Oh, di dada, gini, ya. Pintu terbuka, kita sudah bersiap, pasien sudah nunggu di luar. Nah, pada saat pintu terbuka, kita langsung bilang, selamat datang di HD ah, anak, assalamualaikum, gitu kan. Terus kita sebut menarik anak ini. itu satu-satu. Halo mama, gitu. Jadi mereka masuk, kemudian duduk di sofa-sofa. Setelah itu, sebelum mulai ya, kita senam. Kita senam bersama gitu. Jadi kita senam bersama untuk relaksasi ya anak-anak dan perawat juga dokter. Ya. Setelah senam baru duduk. Nah itu adalah salah satu traumatic care. Terus saya juga suka beli manik-manik buat dironce jadi gelang, jadi kalung. Kemudian beli Lego-Lego gitu. Nah itu Mhm. mereka bisa bawa pulang semuanya. Nah itu salah satu traumatic care. Jadi gimana ruangan HD itu selalu mereka rindukan walaupun itu ruang intervensi ya. Tapi gimana bisa menjadikan ruang HD anak ruangan yang nyaman yang mereka selalu kangenin buat datang karena perawatnya ramah-ramah, banyak mainannya, kayak gitu. Itu kuncinya ya, membuat pasien itu merasa nyaman walaupun memang mereka datang untuk dirawat ataupun dilakukan tindakan Iya, pelayanan kesehatan, tapi karena suasana nyaman membuat mereka yang tadinya mungkin takut, kemudian trauma, malah membuat senang datang ya. Dan itu memang tugas betul. kita sebagai seorang perawat memberikan kenyamanan itu ya, Nurse ya. Iya, terus satu lagi nurse, Mhm. gimana caranya kita menjaga trust dengan orang tua pasien dan anaknya? Oh, Itu saya kalau punya anak tuh tips. memang orang tuanya juga harus didekati ya, tidak hanya fokus ke pasien anaknya ya, Nurse ya. Betul, orang tua adalah kunci utama sebenarnya ya. Oh, kunci Karena orang utama. tua itu yang karena orang tua yang bisa mempersuasi anaknya. Jadi Ya, betul. kami bikin WA group ya, WA group keluarga HD anak ya. Jadi setiap ada pasien baru itu selalu saya datengin.
saya sempatkan untuk datang, saya perkenalkan diri, Assalamualaikum Ibu, Mama, saya nurse, saya adalah perawat hemodialisis anak. Nurse Mus ingin menjelaskan terkait dengan pelayanan di HD anak, itu kan jelasin. Boleh nggak Nurse Mus minta nomor handphone Mama, gitu kan? Nanti Mama Nurse Mus gabungkan di grup keluarga besar HD anak. Jadi Mama nggak sendirian. Banyak kok anak-anak yang sakit seperti anak Mama. Mama nggak sendirian, gitu. Terus pun dibutuhkan. Jadi 20 jam buat semua pasien saya. Kapanpun mereka butuh, saya akan respon. Saya bilang kalau itu jadi setiap kali mereka WA gitu ya, salah satu tips untuk menjalin trust ya. Jadi setiap mereka telepon atau WA, Assalamualaikum Nurse Mus, itu pasti jawaban standar saya. Waalaikumsalam Mama Adi, misalnya ya. Waalaikumsalam Mama Adi, ada yang bisa Nurse Mus bantu? Nah, itu kalimat pamungkas saya. Kemudian mereka akan bercerita bla 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 kondisi anaknya. Kemudian di close dengan kalimat, terima kasih Mama, kan saya kasih advice dulu ya, kasih advice. Coba Mama cek saturasi oksigen, coba Mama kasih oksigen, kalau memburuk silakan ke IGD gitu kan. Dan jangan lupa Mama berkabar lagi gitu. Terima kasih ya Mama sudah menghubungi Nurse Mus untuk menjelaskan kondisi anak Mama. Ini penting buat kami memantau kondisi anak Mama. Yang saya close dengan kalimat, jangan sungkan hubungi Nurse Mus kembali jika Mama butuhkan. Nah, ini membuat keluarga pasien tuh nggak sungkan hubungin saya kapanpun. Jadi, saya pengen melepaskan barrier bahwa, karena jujur aja, beberapa kali saya, suami saya, atau keluarga saya dirawat di rumah sakit, dan apa sih ya, mungkin karena nggak mau diganggu, yaitu itu hak mereka sih ya, tapi kalau bagi saya, kemudahan akses buat pasien ke kami itu hal yang prioritas. Demikian, Nurse Tirta. Itu menarik sekali ya. Jadi berarti ada dua pendekatan ataupun prinsip kerjanya, traumatic care dan juga family center care. Jadi memang tidak hanya kita fokus kepada pasiennya ya, anaknya ya, pasien anaknya, tapi keluarganya pun harus kita dekati dan memberikan mereka nyamanan sehingga memang baik anak ataupun keluarga merasa nyaman gitu. Dan saat-saat liburan gini nih, itu saya biasanya akan hubungin pasien-pasien saya. Oke. Iya, misalnya, Assalamualaikum Ilham, gimana kabarnya, ada keluhan nggak? Assalamualaikum Mama Panji, Panji gimana Ma, ada keluhan nggak? Apa yang dirasa? Betul. Saya suka iseng lempar gitu aja tuh ke pasien yang butuh monitoring. Dan buat mereka itu sesuatu yang senang gitu ya, ya Allah aku diperhatikan ya, kayak gitu. Berarti Nurse Mus, apakah betul ya? Saya pernah baca ada yang menginformasikan terkait ciri-ciri perawat anak. Yang pertama harus komunikatif, kemudian yang kedua empatinya harus tinggi, kemudian yang ketiga cekatan, yang keempat sabar dan juga penyayang, dan yang terakhir kalau perawatnya jenis kelamin wanita berarti harus keibuan, kalau perawatnya laki-laki berarti harus kebapaan. Betul nggak seperti itu? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Intinya sih jadi perawat itu jangan gampang baperan ya. Ya, betul. Jadi secapek apapun kita gitu kan, ya saya ngerti sih ya beban kerja itu begitu tinggi, apalagi sekarang rasio kan rasio perawat pasien ya. Sebenarnya rasionya sih standar, tapi ternyata kondisi pasien RCM yang nggak standar. Pasien PEWS merah, orange itu ada di ruang rawat gitu. Sementara rasio nggak berubah, dan ini menjadi tantangan terbesar buat kita nih. Jadi saya selalu selalu menekankan gitu ya ke teman-teman tim saya. Jadi selelah apapun ujian mereka tuh masih lebih berat dibanding kita. Kita bisa pulang ketemu keluarga masih sehat gitu. Sementara mereka nggak tahu sampai kapan ujian itu dihadapin dengan anak dengan gagal ginjal. Dan kalaupun capek, jangan pernah bilang, Mah, pasien saya tuh bukan anak Mama aja ya. Pasien saya tuh banyak. Saya pegang 7 pasien hari ini dan semuanya tuh nggak bagus. Jadi anak Mama nih bukan pasien saya satu-satunya. Jadi Mama sabar dong, tenang dong, gitu kan. Nah, itu saya sering banget tuh baca di media sosial ya, komplain-komplain seperti itu, jawaban perawat yang kayak gitu. Dan ngerti sih, perawat itu juga butuh healing, dia lagi burn out. Tapi kalau buat saya pribadi, kalimat seperti itu sebaiknya ditahan, jangan sampai dikeluarkan, karena semakin menyakiti mereka. Baik, siap. Sangat menarik segmen kedua terkait menjadi teladan juga pemimpin yang Nurse Mus sudah bagikan kepada kita semuanya.
tiga pertanyaan yang langsung dituntaskan dengan jawaban-jawaban yang luar biasa. Rasmus, izin kita akan langsung lanjut ke segmen yang ketiga terkait ilmu, riset, dan juga karya. Karena memang seperti yang tadi saya jelaskan kepada sobat-sobat perawat RSCM, Rasmus Takimat selain memang sebagai seorang perawat anak, beliau juga sebagai penulis buku, kemudian peneliti, dan banyak karya-karya yang Rasmus Takimat sudah dibuat ataupun sudah muncul ya karyanya. Nah, kita akan dengarkan di segmen ketiga ini. Nasmus izin untuk pertanyaan berikutnya. Nah, tentunya kita mendengar ya, Nas Mustakima ini aktif juga di dunia penelitian dan juga menulis buku keperawatan. Nah, bisa diceritakan singkat saja terkait karya-karya yang sudah Nasmus terbitkan ataupun sudah Nasmus buat. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Nurse. Jadi, beberapa penghargaan yang bisa saya dapatkan ya. Jadi Ya, saya selalu tertarik kalau ada kompetisi-kompetisi, kalau oke. ada apa namanya simposium yang ada submit abstrak gitu ya, itu saya Hmm. suka banget gitu. Nah, jadi penghargaan yang sudah saya dapatkan waktu 2020 ya, itu dari IMERI. Juara tim saya Tentang itu COVID ya juara 2020 satu ya. ya, IMERI 2020 itu Oke. menangkan Innovation Award ya, Innovation Award Wow, juara satu untuk aplikasi CAPD. Itu tim saya beserta Dr. Cahyani dan tim HD, dan itulah awal saya mengembangkan aplikasi CAPD yang membawa saya menjadi perawat teladan. luar biasa. Ya, jadi berangkat dari keinginan saya untuk dekat dengan pasien sebenarnya gitu. Jadi menggunakan Ya, telehealth nursing ini bisa mendekatkan saya dengan pasien-pasien saya. Nah, kemudian 2022 itu saya dapat Gold Award ya dari Indonesia Healthcare Innovation Award. Itu juara Gold Award ya untuk wow. mendapatkan aplikasi apa namanya karyanya tuh aplikasi CAPD juga ya yang lebih dikembangkan. Kemudian 2023 itu menang lomba tulis karya ilmiah ya, Wow. peritoneal dialisis akut yang sangat jarang kasusnya. Kemudian poster ilmiah tentang akses vaskuler beserta Dr. Reza Pahlevi, spesialis anak Ya, konsultan. Kita selalu apa namanya selalu berkolaborasi karena kita nggak bisa sukses sendirian. Kita harus sukses itu bisa didapatkan saat kita bersama-sama. Kemudian untuk penelitian ya, untuk ya. buku itu dari tahun 2023, 2024 sih. 2023. 2023 akhir sampai Mhm. 2025 itu 16 buku kesehatan yang saya tulis, semuanya ada HKI dan ISBN-nya. 16 buku luar biasa. Ya, jadi kenapa sih saya tertarik menulis ya itu karena dengan menulis kita harus baca. Nggak mungkin kita Ya, nulis nggak baca dulu gitu. Jadi kita harus baca dulu tulisan orang, kemudian kita cerna, kita analisis, barulah kita bisa bikin buku, bikin sebuah naskah. Jadi ini book chapter sebenarnya ya. Saya nulis satu bab oke. aja. Sekitar ada 16 buku. Nah, kenapa saya terus menulis dan meneliti gitu ya? Karena terinspirasi dengan quotes. Ada quotes ya. Quotes. Yes, quotes-nya seperti ini. Ah, Orang boleh gimana? pandai, orang boleh pandai setinggi langit, Ya. tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dari sejarah dan peradaban manusia. Oh, Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Terus menulis quotes adalah bekerja berikutnya, untuk keabadian. ya, quotes berikutnya adalah menulis adalah suatu cara untuk bicara, suatu cara Ya. untuk berkata, suatu cara untuk menyapa, suatu cara untuk menyentuh seseorang lain yang entah mereka ada di mana. Jadi tulisan Oke. kita akan dibaca oleh orang di seluruh dunia gitu. Jadi itulah yang bikin saya untuk terus menulis dan meneliti gitu kan. Iya, Karena betul. apa namanya? Mendapatkan inspirasi dari banyak baca tulisan orang. Dan Nah, awal saya meneliti ya itu berawal dari adanya hibah penelitian tahun 2013 pertama betul. kali, Betul. dan 2014 satu orang perawat lolos. Oh, oke. Itu Pak Ramadan, saya ingat sekali dari PESC. Itu saya belum kenal beliau, saya datang ke bagian penelitian, saya tanya, beliau ini dinas di mana? Saya cari, Ya. dapatlah di PESC, saya datengin, saya tanya-tanya gimana caranya bisa lolos hibah. Saya minta Ah, makalahnya, saya baca laporannya, oh seperti ini. Ini mah saya bisa juga nih bikin kayak gini. Nah, 2014, beliau lolos 2015 ya. 2013 beliau lolos kan. Pertama kali itu satu saya perawat tuh beliau. Terus 2014 mulailah saya ikutan hibah penelitian tentang dan virgin coconut oil untuk mencegah ruam popok pada bayi di perina. Jadi ya. kenapa saya pilih itu karena perawat-perawat perina itu sering dititipin orang tuanya kasih minyak kelapa untuk ngoles Iya. popok bayi-bayinya. Dan ternyata efektif.
mulus, tapi perawat-perawat Perina diomelin sama DPJP, ditegur gitu ya. Jangan Karena kasih minyak kelapa, nanti pada jamuran gitu. Ada salah satu entah fellow entah apa gitu ya. Intinya dokter, saya lupa, intinya perawatnya ngelaporin, "Kak, kita ditegur nih ngasih minyak kelapa, katanya jangan nanti bayinya jamuran," gitu kan. Udah kasih aja yang dokter resepkan gitu. Tapi enggak Kak, tapi bagus-bagus Kak hasilnya gitu. Ya udah kita teliti kalau begitu, gitu kan. Saya cari referensi, ternyata banyak nih referensi yang mengatakan tuh efektif. Oke, kita coba ajukan hibah penelitian dan lolos. Nah, semenjak itu perawatnya ditegur lagi kan. Perawatnya bilang, oh "Dok, maaf ya dok, ini udah diteliti dan hasilnya efektif. Ini P-value-nya 0,02 nih iya. dok." Oh gitu ya. Sampai sekarang minyak kelapa masih digunakan di perinatologi. Itu sangat berkesan buat saya ya 2014 ya, karena berangkat dari kok intervensi perawat direndahkan ya, padahal efektif karena nggak ada Tuh. evidennya. Jadi artinya perawat kalau mau bisa disejajarkan dengan medis atau profesi lain, Ya, mereka harus bekerja memberikan pelayanan berbasis evidence, jadi tidak terbantahkan gitu, nggak pakai ilmu kirologi ya atau ilmu katanya yang belum tentu benar, opini. opini gitu, karena itu kita udah mulai hilangkan, dan alhamdulillah RSCM ini semakin Ya, melesat ya, semakin hebat gitu. Dari komite keperawatan ada tim evidence base, saya salah satu timnya yang dipimpin oleh Nurse Elis ya, kemudian ada Nurse Mira yang, jadi kita bikin guideline berbasis evidence yang akan dijalankan oleh teman-teman di lapangan ya. gitu. Untuk penelitiannya yang udah publish tiga ya, tiga publikasi, kemudian yang dua lagi running publikasi. Mulai dari 16 buku yang sudah ditulis, kemudian tadi 5 riset atau 5 penelitian ya. Ini Iya, merupakan karya-karya yang luar biasa. Tentunya kita doakan semoga Nersmus bisa terus berkarya, menciptakan hal-hal yang baru, apakah dari inovasi, aplikasi teknologi, kemudian buku-buku baru yang mungkin nanti bisa dibuat kembali, kemudian juga penelitian-penelitian ataupun karya yang lainnya. Sangat menginspirasi teman-teman sobat perawat RSM. Kemudian menurut Nersmus, seberapa penting sobat-sobat perawat, khususnya perawat RSCM, khususnya di klinis untuk terlibat dalam penelitian ataupun dalam dunia kepenulisan ners? iya, Seberapa penting seorang perawat? iya. Kalau ada rating ya dari 0 sampai 10, itu saya pilih 10. Lulus kuliah itu bukan Ya. berarti kita berhenti belajar. Tapi Oh, lulus kuliah adalah awal kita belajar dan belajar dan belajar, mengaplikasikan ilmu, terus mengembangkan ilmu. Jadi tantangannya di sini nih, kalau kita belajar, kalau kita kuliah, kita semangat karena terkejar deadline, ditanya sama ya. dosen, ya kan? Tapi pas udah kerja, tapi kita neliti, kita nulis, kita belajar, nggak ada yang nuntut kok kita harus belajar. Kita bikin penelitian nggak ada yang nuntut, gitu kan? Ya. Tapi saya pribadi, saya menuntut diri saya untuk terus menulis, terus bikin penelitian, terus belajar, gitu. Karena buat saya menulis ya, dan meneliti ya, kalau dikasih rating itu 10. Alasannya ya, dengan meneliti dan menulis, kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan. Perawat bisa mendapatkan bargaining position yang tinggi ya dengan memberikan pelayanan berbasis evidence. Kemudian kita bisa meningkatkan kompetensi pengetahuan kita ya, dan juga profesionalisme kita sebagai perawat. Jadi jadi kalau kita ngomong ke dokter itu pakai evidence. Betul. Dok, evidence-nya sih kalau di atas 5%, kelebihan cairan di atas 5% itu outcome-nya nggak bagus. Ini pasien kita overload cairan nih, berarti ada hal yang harus kita perbaiki dari pelayanan kita. Nah itu dokter, iya ya nurse gitu kan. Nah itu mereka langsung aware tuh kalau kita memakai evidence. Tapi kalau kita pakai ilmu kirologi, mereka nggak respect karena mereka para dokter kan dibesarkan dalam dunia pendidikan ya, dunia ilmiah gitu. Jadi kita harus bisa mengimbanginya. Nah, kemudian untuk menjadi peneliti tadi kita harus berkolaborasi. Penelitian terbaik adalah Kolaborasi. penelitian yang dilakukan secara kolaboratif. Jadi nggak hanya Ya. perawat aja, tapi juga dengan mitra lain. Saya rencana ke depan untuk menangani psikologi, emosional, psikososial, dan spiritual pasien, mungkin akan kolaborasi dengan psikolog klinis. Oke. Ya, dan pekerja sosial ya. Itu kolaborasi yang belum pernah saya lakukan dan insya Allah akan saya lakukan ke depannya. Baik, baik. Jadi Semoga bisa terlaksana. jadi itu jadi peneliti dan penulis itu penting. Minimal kalau nggak meneliti, baca ya. Baca. Karena biar otak kita tuh tetap hidup. Jadi Ya. kita tuh bukan robot yang bekerja pakai fisik, tapi otaknya nggak diasah terus gitu. Ya, betul, betul, betul. Karena kalau Nah, baca tulisan orang itu benar-benar ya, menginspirasi loh. Oh ternyata dunia lain udah ke sana ya.
kita masih di betul. sini. Ya Allah, ini penelitian tahun berapa? Tahun 2020 udah seperti ini. Itu yang 2025 pasti lebih keren lagi mereka. Nah, kayak gitu contohnya. Iya, ya memang memang tuntutan bekerja di dunia kesehatan, di dunia rumah sakit, nurse, setiap masalah ataupun penyakit kan berkembang ya setiap saat ya. Kita sebagai tenaga kesehatan, yaitu salah satu profesi terpenting di dunia kesehatan itu perawat, mau tidak mau harus meningkatkan ataupun mengembangkan keilmuan kita agar kita bisa mengatasi masalah-masalah yang terjadi. Apalagi kita berdinas buat sobat-sobat perawat RSM, bekerja di rumah sakit umum pusat nasional, rumah sakit terbesar di Indonesia dengan berbagai macam kompleks permasalahan penyakit yang ada. Banyak penyakit-penyakit baru. Nah, bayangkan kalau kita sebagai seorang perawat tidak mengupdate ilmu, baik dari pelatihan, membaca buku, atau mungkin juga kuliah lagi, sekolah lagi, ya kita harus bisa mengimbangi, menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Baik, Nesmus untuk segmen 3 terkait ilmu riset dan juga karya, sudah kita lewati bersama-sama. Ini segmen yang menginspirasi kita semuanya. Penilaian 1 sampai 10, kenapa perawat, seberapa pentingnya perawat, khususnya di klinis, harus terlibat di penelitian ataupun menulis, itu harus nilainya 10. Nah, harapannya adalah Nurse Mustakimah bisa membimbing kami-kami perawat muda khususnya untuk dapat terjun di dunia buku, penulisan buku ataupun juga penelitian. Semoga next nanti Baik. Nurse Mustakimah bisa membuat semacam webinar ataupun bimbingan untuk kita semuanya, Nurse ya. Oh ya, nurse Tita, satu lagi nurse. Jadi Boleh? untuk bisa konsisten menulis dan meneliti itu Nah, memang ya. ada tantangannya Itu tuh. penting itu. Nah, itu tantangannya lumayan banget, tapi asal kita bisa menjaga tujuan kita ya. Tantangan Fokus. seberat apapun itu bisa kita lewatin. Ya, betul. Betul. Jadi Betul. prioritasnya adalah manajemen waktu, Ya. dukungan keluarga, itu Mhm. penting banget. Jadi saya pernah tuh saking semangat nyelesain proposal tuh bisa sampai jam 3 pagi gitu kan. Oh, Saya sambil gendong anak saya sambil ngetik tuh pernah gitu kan sampai pegal. Tapi karena seneng ya udah dijalanin aja gitu. Terus yang terpenting lagi adalah kita bergabung sama circle orang-orang yang emang punya nah, tujuan oke. yang sama gitu. Jadi saling mengisi, saling support dan alhamdulillah di RSM saya udah gabung di tim peneliti ya, tim peneliti perawatan anak tuh satu circle itu menyenangkan banget. Wow. Karena dengan circle yang baik itu yang akan mensupport dan mendukung keinginan kita ya, Nasmus ya. Betul. Siap. Baik. Nasmus segmen 3 sudah kita lewati sama-sama. Ilmu, riset, dan karya yang sudah Nasmus sampaikan. Izin kita langsung masuk ke segmen keempat terkait refleksi dan inspirasi. Nah, ini mungkin lebih dalam lagi pertanyaannya, Nasmus. Ada beberapa pertanyaan, izin saya langsung lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Apa momen paling mengharukan yang Nursemus pernah alami selama menjadi seorang perawat anak? Iya. Apa nih momennya? Boleh berbagi satu momen spesial, satu momen mengharukan kepada kita, sobat-sobat perawat RSCM, Nurse? Oke. Jadi momen yang mengharukan bagi saya adalah saat saya bisa berada di hati pasien-pasien Ya, dan orang tuanya ya. Jadi ada satu pasien yang saya datang dia lagi saat itu saya lagi cuti di luar tanggungan negara 2 tahun ya. Tapi ada satu CTLM ya itu. kesempatan saya datang ke ruang hari anak gitu. Ya, cuti di luar tanggungan negara ya 2 tahun karena bapak saya sakit. Tapi ada satu momen saya datang ke RSCM untuk lihat pasien-pasien. Ada satu pasien yang dekat dengan saya juga, dia lagi tidur. Saya panggil namanya Ahmad Ifat. Assalamualaikum Ahmad Ifat, tapi dia lagi tidur kan. Terus saya jalan ke pasien lain. Tiba-tiba dokter panggil, Nurse Mus dipanggil sama pasien Ahmad Ifat gitu. Oh iya dok, tadi lagi tidur saya datengin. Dia udah bangun. Nurse Mus, tadi tuh saya lagi tidur. Aku lagi tidur. Aku dengar suara Nurse Mus, apa aku mimpi ya? Kan Nurse Mus lagi cuti panjang ya, cuti 2 tahun ya. Apa aku mimpi ya? Terus aku melek, aku lihat ada Nurse Mus lagi ke pasien lain gitu. Terus aku minta dokter untuk panggil Nurse Mus karena suara aku lemes. Jadi pasien ini hipertensi malignan. Jadi hipertensi tuh tinggi banget. Nggak turun-turun ya. 6 bulan di RSCM nggak pulang-pulang, rumahnya di Lampung. Terus saya pegang tangan dia kan gini. Iya, Ifat, Nurse Mus ada di sini gitu. Nurse Mus, kapan sih masuknya? Kok lama banget gitu. Aku kangen sama Nurse Mus gitu kan. Aku pengen Nurse Mus ada di sini saat aku HD, temenin aku gitu. Iya, Nurse Mus masih lama masuknya gitu kan. Tapi kalau Ifat ada butuh, boleh WA Nurse Mus, nggak apa-apa gitu. Terus dia pegangin tangan saya, pegangin. Nurse, aku pengen ngomong. Iya, ngomong apa? Ngomong aja. Tapi aku malu gitu. Nggak apa-apa ngomong aja, Nurse siap dengar.
kalau malu boleh di WA. Dia diem gitu kan. Aku pengennya ngomong langsung. Ya udah ngomong langsung nggak apa-apa, Nurse Mus siap dengerin kok. Terus dia nunduk, dia bilang, Nurse Mus, aku sayang sama Nurse Mus. Aku pengen Nurse Mus ada di sini nemenin aku gitu. Terus Pasiennya usia berapa, Nasmus? pasiennya itu seumur anak saya ya, kayaknya Oh, sekitar belasan tahun lah gitu. Terus saya pegang tangan dia, Ifat, Nurse Mus juga sayang sama Ifat. Nurse Mus selalu doakan yang terbaik buat Ifat. Ifat yang semangat ya, nanti kita akan ketemu lagi. Nah kemudian saat itu kan saya pulang kan, ya. terus saya pulang, terus ketemu dengan, saya pulang, dia masih dirawat. Dia masih dirawat. Berapa hari kemudian, di hari Minggu, ya, saya ditelepon sama mamahnya. Oke. Ya, Nurse Mus, Ifat sudah meninggal. Itu sekitar jam setengah enam. Setengah enam. Terus saya sampaikan ke suami saya kan gini, Mas, pasienku meninggal. Udah, ayo, aku anterin ke RSCM. Itu hari Minggu, alhamdulillahnya hari Minggu ya. Ayo, aku antar ke RSCM. Karena mau dibawa ke Lampung, Mas, gitu kan. Ayo, ayo, aku antar sekarang juga. Langsung saya melesat gitu kan, setengah jam sampai tuh suami saya ngebut banget. Sampai di sana udah di kamar jenazah. Ibunya langsung meluk saya. Dan semua tuh selalu dinantikan loh, selalu ditanya kehadirannya gitu. Jadi mamanya bilang ke anaknya gini, Ifat, ini Narismo sudah datang gitu. Itu berkesan banget ya. Jadi sampai sekarang pun mamanya masih WA saya, masih keep kontak. Dia nanya, Narismo, saya masih punya anak satu lagi nih, gimana caranya ya biar nggak kena sakit gagal ginjal, apa advice yang bisa diberikan gitu. Jadi walaupun pasiennya udah nggak ada, tapi orang tuanya tetap keep kontak karena mereka percaya dengan saya gitu. Dan tim saya gitu ya. Nah itu salah satu contoh pengalaman yang sangat berkesan banget yang support suami itu sangat penting banget ya untuk kita Iya. bisa memberikan pelayanan terbaik. Dan ada satu lagi, pasien saya itu suka nih bikin voice note ya. Ya. Saya kan suka suka nanya ya gimana kabarnya gitu kan. Nah, kita dengerin deh suara imutnya ini saya udah izin mamanya ya untuk didengerin ya. Ini pasiennya juga udah meninggal nih. Nah, Ya, meninggal juga. ya. Jadi dia lapor ke saya. Jadi saya bilang, namanya Virus Dede. Nanti kalau ada yang mau Dede sampaikan boleh silakan ya gitu. Nah dia sampaikan ini nih, kedengeran nggak ya? Suster, Dede udah bisa minum susu lewat mulut. Suster, Dede boleh gak makan dimsum? Kemarin satu porsi aku habisin. Lima dimsumnya. Assalamualaikum Dede cantik. Lagi ngapain Dede hari ini? Nah ini di hari berikutnya ya. Saya Ya. tanya lagi kondisi dia kan. Susunya udah habis berapa gelas? Coba Dede ceritain ke Suster Mus. Oh, Suster, belum minum susu, Suster. Baru tadi pagi. Sekarang pengen minum susu. Jadi habis hari soalnya. Oke deh sayangku cantik. Habis HD ya. Tadi HD-nya gimana? Menyenangkan nggak? Ada pusing-pusing nggak? Terus siapa tadi suster yang bantu Dedek HD? Sama suster. Sini cuma dikit. Nah itu contoh komunikasi saya via voice note ya. Dan pasien ini luar biasa banget saat mau meninggal itu seminggu sebelumnya mamanya WA gini, Nurse Mus, Dedek Virus sesak nafas, mah bawa ke IGD segera. Akhirnya dibawa ke IGD, ternyata perburukan dan pasiennya meninggal. Nah jadi mamanya tuh bilang gini, Nurse Mus ini anak umurnya 5 tahun. Nurse Mus tahu nggak sebelum Dedek meninggal itu Dedek bilang gini, Mama, Mama sedih nggak kalau aku meninggal? Mama sedih sih, tapi Mama juga bahagia karena Dede bisa ketemu sama Allah, Dede nggak sakit lagi, Dede bisa di surga, semua ada mainan. Oh, tapi aku takut Mama di kuburan aku sendiri. Oh enggak, Dede nggak sendiri katanya. Dede nanti banyak temennya, kata si mamanya kan. Terus, oh gitu ya Maya, surga itu indah banget ya gitu. Terus bilang ke neneknya, nenek-nenek kata Mama surga itu indah. Aku jadi pengen ke sana. Nah, jadi si mamanya tuh cerita gitu kan sampai anaknya muntah gitu kan, muntah Iya. darah karena udah stres ulcer ya. Itu anaknya tenang gitu, mamanya tenang. Dek, tenang aja Dek, ini Dede lagi dibersihin karena kan Dede mau ketemu Allah. Itu anaknya tenang, didengerin murotal gitu. Sampai sampai amazing banget gitu ya. Tenang, Nasmus. Saya masih di sini. Saya tidak terbayang perasaan teman-teman perawat, anak yang mungkin setiap saat mencoba untuk memberikan perawatan
Tapi dengan kondisi pasien yang seperti yang Mus ceritakan, kita tadi mendengar dari sudut pandang anak dan juga keluarga. Nah, saya tidak tahu bagaimana dari sudut pandang teman-teman perawat anak ketika mendapatkan pasien-pasien anak khususnya yang ternyata kondisinya berat dan akhirnya ditinggalkan. Yang tentunya menginspirasi adalah bagaimana kita sebagai seorang perawat, teman-teman sobat RSCM, perawat RSCM, dicintai, disayangi oleh pasien-pasien kita. Saat kita bekerja atau saat kita berdinas, ya kita melakukan pelayanan keperawatan seperti biasa. Tetapi ternyata ada hal-hal yang lebih penting. Itu bagaimana caranya kita menyentuh perasaan mereka. Bagaimana caranya kita memberikan perhatian, sedikit perhatian saja buat mereka. Sehingga mereka merasakan adanya kita, kehadiran kita. Bayangkan Nurse Mus sedang cuti di luar tanggungan negara, kurang lebih selama 2 tahun tidak berdinas. Tetapi ketika coba datang ke ruang perawatan, bertemu salah satu pasien, pasiennya ingat, tahu, dan malah ingin Nurse Mus ada di sampingnya. Saya mendengar ini tentunya tersentuh, terenyuh. Ini harusnya menjadi sebuah kebanggaan untuk kita sebagai seorang perawat bahwa kita bekerja, oke betul, kita mendapatkan penghasilan dari bekerja kita. Tapi ternyata tidak hanya itu. Pasien bukan barang, bukan benda mati. Mereka hidup, mereka punya perasaan. Harapannya adalah bagaimana cara kita merawat dengan hati agar pasien-pasien kita merasakan apa yang telah kita lakukan. Nersmus, apakah bisa kembali bergabung? Iya, saya kembali lagi. Maaf ya tadi terbawa Ya, suasana. tidak apa-apa, Nes. Nersmus Iya, boleh dilanjut, silakan kisah ya. menginspirasinya. Jadi pasien-pasien ini adalah buat saya mereka adalah malaikat. Malaikat. Yes, mereka adalah malaikat yang membuat yang selalu menyalakan semangat saya untuk memberikan pelayanan terbaik. Jadi sekesal-kesalnya saya sama pasien, sama keluarga pasien itu saya nggak akan bisa marah. Karena saya tahu itu beban mereka tuh jauh lebih berat dibandingkan kita. Kita capek mungkin di rumah sakit aja, pas kita pulang kita bisa tidur, bisa istirahat ya kan tanpa Betul. gangguan. Terus keluarga kita sehat, sementara mereka Ya, tidur mungkin di lantai yang hanya beralas tikar, kemudian mereka makan seadanya, mungkin di cover BPJS, tapi kan makannya nggak di cover BPJS. Belum ada yang akhirnya dicerai oleh suaminya, sehingga harus menanggung anaknya dan harus keluar kerja, itu kayak gitu tuh banyak. Jadi buat saya, seberat apapun beban yang kita jalanin sebagai perawat gitu ya, kalaupun mau marah, itu jangan marah ke pasien. Jadi, kita harus belajar bagaimana memanajemen emosi kita ya, bagaimana meluapkan emosi kita, emosi negatif kita ke tempat yang tepat, bukan kepada pasien dan keluarganya. Mereka adalah orang-orang yang harus kita layani. Untuk tujuan kita ada karena ada mereka. betul. Kita jadi perawat karena ada mereka, ada pasien dan keluarganya. Kalau enggak, kita nggak akan bisa jadi perawat karena semuanya sehat gitu, ya kan? Nah Ya, itu tadi memorable experience yang pernah saya dapatkan bersama ya, pasien, itu yang bikin saya tetap seneng banget menjadi perawat klinis karena banyak hal yang nggak bisa saya dapatkan ya. jika saya di posisi lain. Gitu, Nars. Baik, terima kasih atas momen cerita yang mengharukan, yang betul-betul menginspirasi kita semuanya. Mungkin kita harus bangga, saat ini kita harus bangga menjadi seorang perawat. Baik, satu pertanyaan lagi, Nes, di segmen yang keempat, terkait burnout ataupun lelah secara emosional. Menyambung dengan pertanyaan tadi ya. Apa yang Mus akan bisa lakukan untuk tetap menjaga semangat ataupun keikhlasan dalam mengabdi? Mungkin bisa share, Nes, tips-tipsnya. Ya, kalau ditanya saya pernah burnout nggak sih? Pernah. Ya, ya. Saya pernah capek nggak sih? Pernah. Pernah kesel nggak? Pernah. Saya manusia biasa yang pernah ngerasain semua hal negatif, semua rasa-rasa negatif. Pernah. Sama seperti teman-teman rasain gitu ya. Nah, tips yang saya pakai Ya, untuk bisa men-charge diri saya untuk tetap positif ya, itu setiap pagi saya dalam perjalanan ke RCM itu selalu mengafirmasi diri saya dengan afirmasi positif ya. Tentu Nursita ya. paham juga ya, karena kan seorang hipnoterapi gitu.
Saya juga belajar dari Nursetan nih, gitu kan. Nah, kita mengafirmasi diri kita gitu. Jadi setiap Betul. pagi di atas motor, saya diantar sama anak saya melewati UI, kemudian melewati pohon-pohon yang rindang gitu. Itu saya afirmasi diri saya. Terima kasih ya Allah, hari ini aku bahagia menerima rezekimu dari segala arah dalam jumlah yang terus bertambah. Terima kasih ya Allah, aku bahagia hari ini atas keberkahan yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku bahagia atas segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku bahagia atas kebermanfaatan yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini dan seterusnya. Aku bahagia atas kemudahan yang telah Engkau berikan kepadaku hari ini dan seterusnya. Ya. Hari ini aku bersiap ingin bekerja ya Allah. Hari ini aku ingin beribadah menebarkan kebaikan di orang-orang sekitarku, khususnya ke pasien dan keluarganya. Itu terus saya ulang. Kemudian afirmasi kedua, saya berterima kasih pada diri sendiri. Pertama, terima kasih sama Allah ya. Yang kedua, terima kasih sama diri sendiri. Terima kasih wahai tubuhku, gitu. Hari ini engkau sehat, sehingga aku bisa kerja, aku bisa ibadah, memberikan pelayanan terbaik buat pasien-pasienku. Terima kasih wahai tangan, denganmu aku bisa menyentuh pasienku, memberikan efek kesembuhan buat pasien. Terima kasih wahai otakku yang engkau bisa bekerja dengan sempurna, sehingga aku bisa memberikan saran terbaik buat pasien. Terima kasih wahai jantungku yang sampai saat ini masih berdetak, mengalirkan darah sehingga aku bisa bekerja dengan baik. Terima kasih wahai kakiku. Jadi aku sebutin tuh semua organ tubuh ya. Ususku, jantungku, ginjalku, semuanya gitu disebutin. Kita ucapkan terima kasih kepada tubuh kita yang sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk memberikan pelayanan kepada pasien dan keluarganya. Kemudian teknik ketiga itu pakai hipnosis 5 jari. Ini ada penelitiannya kalau hipnosis 5 jari ya. Nah, hipnosis 5 jari ini, jari telunjuk kita, ya kita sentuh ke ibu jari ya. Jadi kita relaksasi dulu, tarik nafas dalam, rileks, kemudian bayangkan tubuh kita dalam kondisi sehat. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku tubuh yang sehat ya. Sama kayak afirmasi yang tadi. Kemudian jari tengah ke ibu jari ya dipertemukan ya. Kita bayangkan orang-orang yang sayang dan perhatian sama kita. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku anak-anak yang begitu sayang padaku, memberikan suami yang sangat mendukung aku, memberikan teman-teman yang sangat baik padaku gitu. Terus jari manis ke ibu jari ya. Bayangkan penghargaan yang pernah kita dapat. Terima kasih ya Allah, Engkau memberikan aku kesempatan menjadi anak teladan 2024. Engkau memberikan aku kesempatan menyelesaikan buku sebanyak 16. Engkau berikan aku kesempatan membuat penelitian, publikasi, kayak gitu. Terus yang terakhir, jari kelingking ke jari tengah ya. Kita bayangkan tempat-tempat indah yang pernah kita kunjungi. Nah, kalau hipnosis 5 jari itu dilakukannya di rumah ya, nggak bisa sambil Ya. di motor. Di motor bisa juga sih, tapi nanti kalau udah nyampe kan nggak nyampe 5 ya jadinya ya. Betul. Gitu. Jadi mesti konsen. Terus saya dan anak-anak setiap hari itu diusahakan menyebutkan 3 hal baik yang dilakukan hari ini dan 3 hal baik yang disyukuri hari ini. Nah, ayo sebutkan 3 hal baik yang di hari ini dilakukan. Nah, ini salah satu teknik membuat kita merasa aku ini orang yang berharga loh. Ada hal baik yang aku lakukan hari ini. Sama 3 hal yang harus kita syukuri. Gitu. Jadi ini salah satu metode saya untuk mencegah burnout. Jadi di awal kita kerja kita harus punya self awareness ya. Self awareness bahwa kita selesai dengan diri kita sendiri dan kita siap menolong orang lain dengan membawa hati kita gitu. Jadi jangan sampai kita kerja otaknya dibawa tapi hatinya ketinggalan ya. Akhirnya kita kerja nggak pakai hati. Jadi jangan lupa bawa semuanya. Self awareness setiap pagi, afirmasi diri, kumpulkan semua hal positif, baru kita ke pasien. Seperti itu, Nurse Tirta. Luar biasa. Izin, Nas. Saya sedang afirmasi, Nas. Tapi bukan burnout. Sekarang tanggal akhir nunggu gajian, Nas. Saya lupa untuk Masya berdoa. Allah. Siap. Tadi berarti ada beberapa tips ya. Ada Iya, afirmasi, ada hipnosis 5 jari, kemudian juga bagaimana caranya kita untuk menghargai kita 3 sebagai hal orang yang baik. berharga adalah betul menyebutkan 3 hal baik dan 3 hal yang disyukuri. Yes, betul banget. Betul. Itu Ini udah ada tips yang penelitian luar juga biasa. tuh menyebutkan 3 hal baik yang dilakukan hari ini dan 3 hal yang harus disyukuri hari itu udah ada penelitiannya dan efektif untuk Sudah ada menurunkan penelitian. beban. Yes.
Ini harus diikuti oleh sobat-sobat perawat RSM pada Ya. saat nanti sedang dalam kondisi burnout, coba dilakukan. Semoga ini bisa menjadi salah satu tips yang tentunya harapannya bisa mengatasi masalah burnout yang sobat-sobat RSM rasakan. Baik, Nasmus, untuk segmen keempat terkait refleksi dan juga inspirasi sudah kita lalui bersama-sama. Izin kita akan masuk ke segmentasi yang kelima. Ini adalah segmentasi yang terakhir. Cukup nanti Nersmus menjawab pertanyaannya cepat dan ringan saja. Jadi akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Nanti Nersmus jawab singkat dan cepat saja. Sudah siap, Nersmus? Yes, I'm ready. Baik, siap. Boleh. Pertanyaan yang pertama, buku ataupun tokoh yang menginspirasi Nersmus itu apa? Seven Habits of Highly Effective People, karya Oke, Stephen siap. Covey. 7 kebiasaan ya Ya, 7 kebiasaan yang efektif inspirasi. yang dilakukan orang lain, yang dilakukan Baik, orang yang efektif ya. Yang kedua, siap. tokoh yang menginspirasi saya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Mhm. Jadi beliau adalah Masya Allah. tokoh sepanjang zaman, tokoh teladan, bahkan Betul. Michael Hart sendiri yang seorang non-muslim, dia memasukkan Rasulullah di posisi pertama dalam 100 orang paling berpengaruh di dunia. Oke, 2 buku itu ya, Nes ya? Ataupun tokoh itu ya? Buku Buku dan buku yang tokoh ya paling berarti. favorit itu Seven Habits of Ya, Highly Effective People. oke. Baik. Kemudian lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kalau tidak jadi perawat, Nesmus sebetulnya ingin jadi apa? Pengen jadi psikolog klinis. Kalau memang Yes, menjiwai sekali ya tentang perasaan, sampai tentang hati, yes. mengobati ya, betul ya, Mas ya? Sampai saya pengen kuliah jadi psikolog klinis, tapi ternyata nggak bisa, harus dari S1 dulu. Akhirnya daripada umur saya habis buat jadi psikolog klinis, anak saya nomor 1 akhirnya jadi psikolog. Kuliah psikologi Oke. sekarang. Berarti akhirnya keinginan tersebut turun ke anak ya? Iya, karena saya cerita Paham. gitu. Akhirnya anak saya mau mewujudkan mimpi saya menjadi psikolog klinis, dan Masya Allah. nanti kami akan duet maut untuk melayani pasien. Oh, luar biasa. Siap. Semoga diberikan kemudahan kelancaran. Ibunya, anaknya bisa duet bareng. Oke, lanjut. Pertanyaan ketiga. Kopi atau teh, Mas? Teh, Kenapa? karena Kenapa? kalau saya minum kopi saya kelingan, kalau saya Oke, minum teh saya masih siap. segar. Siap. Oke, berarti milih teh ya. Yes, Baik, pertanyaan keempat. 3 kata yang menggambarkan seorang perawat anak sejati. 3 kata saja apa? caring, compassion, Caring, compassion, satu integrity, lagi, integrity, dignity. Integrity. integrity. Yes, Baik, siap. 3 ya. Compassion, integrity, dan caring. ya. Menggambarkan 3 kata menggambarkan seorang perawat anak sejati. Lanjut lagi pertanyaannya, impian yang saat ini belum terwujud apa, Ners? Impian yang belum terwujud adalah menjadi pediatric renal nurse specialist konsultan. Dan kuliah S3 mungkin di luar negeri? Kalau kuliah S3 mungkin saya mempertimbangkan keluarga saya anaknya kan masih Oh, kecil nih. Ya, jadi saya anaknya 4, masih kecil, ada yang kelas 2. Mungkin kalau S3 di Indonesia atau di luar negeri itu belum, tapi itu nggak mematahkan semangat saya untuk menjadi renal nurse spesialis oke. gitu. Baik, semoga bisa terwujud menjadi renal nurse spesialis. Betul ya? Konsultan. Konsultan. Pertama di Indonesia. Sudah ya, terwujud, terwujud, terwujud. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pertanyaan yang terakhir untuk segmen 5 ini, dan ini mungkin yang akan menutup segmen kita ya, dari 1 sampai 5. Harapan Nersmus untuk masa depan perawat anak di Indonesia. Harapan saya mereka bisa menjadi perawat profesional Amin. yang punya nilai, punya Mhm. value ya, Ya, yang bisa sejajar dengan profesi lain, yang kontribusinya diakui oleh dunia. amin, amin. Dan Nersmus menjadi salah satu tokoh keperawatan anak yang akan membawa impian-impian luar biasa tersebut di masa depan nanti ya, Nes ya. Tergabung di perkumpulan keperawatan anak, Nes. IPANI, Maaf, ya, IPANI saya ya, HIPANI ya, ya IPANI Ikatan HIPANI Perawat ya. Anak Apakah di Jogja. tergabung? Ya, saya di IPANI dan IMERI. Tiga Ya, organisasi. ya, IMERI FKUI di Medical Technology. Kalau di IPANI sebagai, Di IPANI dan IPDI sebagai anggota, karena jadi pengurus organisasi itu butuh komitmen. oh iya Sementara betul. situasi saya belum memungkinkan, jadi saya Mhm. sebagai anggota yang tetap memberikan kontribusi terbaik. Oke, baik. Alhamdulillah luar biasa Ners Mustakimah. Terima kasih banyak
atas waktu dan juga cerita yang sangat-sangat luar biasa dan menginspirasi kepada kita semua sobat-sobat LSM. Kita benar-benar terinspirasi atas dedikasi, ilmu, dan ketulusan Nurse Mustakimah, khususnya di dunia keperawatan anak. Tadi kita sudah mendengar banyak hal-hal yang luar biasa. Semoga ini menjadi titik balik dan semangat untuk para perawat, khususnya perawat LSM, untuk menjadi perawat yang luar biasa seperti Nurse Mustakimah yang sudah Nurse Mus lakukan. Baik, untuk para pendengar ataupun penonton setia podcast ini, kami memiliki gambar gembira. Nah, tadi sudah saya spill dengan Nasmus ya. Di akhir sesi ini akan ada kejutan. Jadi kita akan memberikan door prize spesial untuk para penonton ataupun pendengar, yaitu 2 buku keperawatan hasil karya Nasmus yang beruntung. Jadi buku ini ditulis oleh perawat teladan nasional tahun 2024, merekam kisah nyata para perawat yang menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan di Indonesia. Ditulis melalui narasi yang menyentuh, kemudian pembaca akan diajak untuk menyelami perjuangan, harapan, dan juga cinta profesi dari para malaikat tanpa sayap yang mengabdi dengan hati untuk Indonesia. Nah, silakan untuk teman-teman para sobat LSM yang menyimak menonton podcast ini, syarat dan ketentuannya mohon untuk dapat didengarkan baik-baik ya. Ini adalah syarat ketentuan door prize 2 buku karya Nurse Mustakimah yang ditampilkan. Yang pertama adalah follow akun media sosial resmi PPK PPNI RSM di Instagram, yaitu @ppni.rsm, dan juga YouTube PPNI RSM, di mana rekan-rekan bisa menyimak podcast ini di YouTube-nya. Jadi nanti bisa follow ataupun subscribe untuk video ini ataupun untuk YouTube DPK PPN RSM. Kedua, tentunya tonton dan dengarkan episode ini dari awal sampai akhir. Saya yakin teman-teman yang menyimak dari awal sampai akhir akan mendapatkan banyak inspirasi dari apa yang sudah Nesmus bagikan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, mohon untuk dapat komentar di kolom komentar baik yang di YouTube ataupun di Instagram terkait nanti akan terpilih komentar yang paling positif, ataupun teman-teman bisa juga komentar tentang hal yang paling menginspirasi dari cerita yang sudah Nesmus ceritakan di dalam podcast ini. Kemudian jangan lupa sertakan tagar perawat teladan, bincang inspirasi, dan juga PPNI RSCM. Dan juga yang terakhir, jangan lupa mention 3 teman kamu yang juga berkecimpung di dunia kesehatan. Siapapun itu ya, boleh di Instagram ataupun di YouTube. Pemenang akan diumumkan 7 hari setelah episode ini tayang dan akan dihubungi langsung via DM oleh panitia untuk pengiriman buku. Dan di akhir sesi ini, izin Rasmus, jangan lupa untuk share episode ini kepada rekan-rekan sejawat, sobat-sobat perawat RSM semuanya, kepada mahasiswa keperawatan, atau siapapun yang sedang butuh inspirasi, karena seperti kata Rasmus, mengabdi itu bukan hanya soal bekerja, tapi juga soal memberi hati. Baik, Rasmus, sebelum kita tutup, saya ingin meminta kata-kata hari ini. Apakah sudah siap, Rasmus? Iya, Baik. ya, Mas Musta, gimana kata-kata hari ini dong? Nah, dulu sebentar ya. Oh ya, Nas Tirta, aku teringat dengan surat Al-Maidah ayat 32. Barang siapa memelihara satu jiwa, maka dia seperti memelihara jiwa manusia seluruhnya. Jadi itu luar biasa banget. Kenapa kita harus benar-benar menjaga satu pasien kita, karena ibarat kita memelihara seluruh nyawa manusia di dunia. Luar biasa sekali. Terima kasih Nesmus. Saya juga ada salah satu quotes untuk teman-teman semuanya. Tadi Nesmus sudah memberikan kata-kata hari ini. Saya juga ada quotes. Di dunia yang kadang lupa akan makna kemanusiaan, perawat mengajarkan melalui perawatan. Ketika tanganmu merawat, hatimu memberi harapan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, Nesmus, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas inspirasinya, cerita-cerita yang luar biasa. Bahkan di tengah-tengah sesi tadi, kita sejenak merenung untuk kenapa kita bisa jadi seorang perawat. Tapi dengan apa yang tadi Nesmus ceritakan, itu semoga bisa menggugah
semangat kita yang tadinya hanya sekedar bekerja sebagai seorang perawat, tapi ternyata ketika kita menjadi seorang perawat, kita bisa merawat melalui hati dan kita bisa memberikan banyak hal yang baik untuk pasien-pasien kita. Sampai jumpa rekan-rekan semuanya di episode selanjutnya. Terima kasih Nasmus, sehat-sehat untuk Nasmus dan keluarga. Kita bertemu dalam episode podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Nurul kasih, Tirta. sobat-sobat RSCM.